dirancang, diambil idenya oleh sutradara itu dari kejadian yang nyata, dari kejadian yang sudah terjadi. Tapi kan buka kardus, iya, terus dia bersin di dalam situ, nah, dikirim ke Amerika, di kartunnya ya, dikirim ke Amerika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Oke, sahabat sehat, di video ini kita sudah ditemani seorang mahasiswa yang bernama Fadrul Adha. Oke bro, dari mana bro? Sebelumnya saya kenalin diri saya sendiri dulu ya. Nama saya Fadrul Adha, asal saya dari Palangkaraya, univnya di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di tempo hari beberapa waktu ada isu yang berkembang tentang COVID-19. Ada persepsi, ada teori orang yang mengatakan bahwa COVID-19 ini sebuah konspirasi. Dan mereka mengatakan juga itu tidak cuma mengatakan saja, mungkin ada dasar mengatakan. Ada juga hal-hal yang berkaitan yang saling berhubungan dengan pandemi saat ini. Itulah mengapa mereka tuh memiliki persepsi dan teori bahwa ini sebuah konspirasi. Nah, menurut lo ini gimana? Menurut gua, kenapa COVID dikatakan konspirasi? Karena ini kan udah peristiwa besar. Iya. Peristiwanya peristiwa dunia. Nah, kenapa muncul teori-teori seperti itu? Ini aku langsung buka aja ya. Iya. Ibaratnya kita punya satu orang dalam satu kelompok, dan yang satu kelompok yang memimpin konspirasi itu namanya konspirator. Nah, konspirator ini dia seperti mengarahkan bahwa kayak COVID ini harus bisa disalahkan salah satu pihak. Iya. Misalnya Dari kambing hitam seperti itu. Nah, misalnya lu nih buat sebuah racun. Nah, racunnya itu dikasihkan ke pihak yang ingin Dijadikan kambing hitam. Nah, tapi racunnya itu bukan dinamakan racun, ibaratnya dinamakan obat. Iya. Jadi teori-teorinya muncul dari situ sih. Ya. Ada juga yang mengatakan itu mereka membuat sebuah konspirasi ini dengan iming-iming mendapatkan uang. Uang itu didapat dari pembuatan vaksin. Jadi dengan menyebarkan begitu banyak virus, otomatis negara-negara ada yang bahkan menginginkan vaksin tersebut. Itulah sebagian orang mengatakan sebagai iming-iming mencari keuntungan. Bahkan ada yang mengaitkan dengan jaringan PUBG. PUBG itu untuk saat ini sudah ada yang berkembang di berbagai negara, cuma tidak semuanya, baru beberapa. Sebab PUBG ini ada kontranya, yaitu dari jaringan PUBG ini bisa menimbulkan kanker. Jadi ya masih mengambang lah. Jadi untuk PUBG ini masih simpang siur beritanya dengan apa tidak. Kalau menurut aku sendiri sih kayaknya kurang tepat ya. Kemudian kalau memang ini sebuah konspirasi, menurut lu nih ya, emang apa sih tujuan dan manfaatnya bagi elit global yang saat ini mengancam semua konspirasi ini jika belum benar gitu? Apa manfaat dari konspirasi? Manfaatnya konspirator mendapatkan banyak uang. Konspirator yang mengkambing hitamkan orang. Nah, ibaratnya nih, kita kerjasama kelompok penjahat. Lo penipu, gue penipu. Ya. Nah, kita bersekongkol sama si pemimpin konspirator untuk menjebak orang yang sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, Iya. tapi dia ikut terlibat. Iya. Nah, jadi kayak gitu. Iya, itu tuh mencari keuntungan, menjadikan orang menjadikan hitam. Kemudian ada juga aku nih ngebaca sebuah artikel, nanti aku tayangkan sebuah artikelnya itu seperti apa.
novel Eyes of Darkness. Novel ini ditulis oleh Dean Koontz pada tahun 1981. Beberapa bagian novel ini menceritakan tentang sebuah virus yang disebut Wuhan 400. Dalam novel ini, Cina sengaja menciptakan virus ini sebagai senjata biologis. Mereka bisa saja memusnahkan seluruh populasi sebuah negara dengan virus ini. Virus Wuhan 400 memiliki sifat bisa menginfeksi manusia saja dan bukan makhluk lain. Ia juga tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh manusia dan memiliki masa inkubasi hanya 4 jam. Secara keseluruhan, sifat virus Wuhan 400 di novel ini berbeda dengan sifat virus corona yang mewabah saat ini. Kemudian ada film-film. Aku pernah nonton satu film, itu memang kebetulan aku nontonnya. Film itu berjudul Jam 2011 dan sebuah kartun. Itu dua film itu memang saling mirip banget sama ini. Kalau bisa dibilang itu ada sebuah filmnya dan saat ini ada sebuah kejadian yang nyata dari film tersebut. Kalau menurutnya gimana bro? Apa mungkin film itu memang sudah dibuat dirancang sebelum adanya pandemi COVID-19 ini dengan mengambil konsep pandemi sebelumnya sebelum ada COVID-19 ini? Gue belum pernah sih nonton filmnya. Cuma kalau dikatakan konspirasi, selama gue baca, konspirasi itu nggak pernah ditemukan segala bukti, segala fakta. Iya, masih orang. Itu nggak bakal bisa dibuktikan. Konspirasi itu nggak bakal bisa dibuktikan. Makanya banyak orang mengambil keuntungan di situ. Iya. Semakin konspirasi itu besar, semakin keuntungan besar juga. Iya, apalagi bersifat global seperti ini ya. Kalau diambil logika, apa hubungannya kartun sama pandemi? Nggak ada bro. Iya sih memang nggak ada. Tapi mungkin sebagian orang tuh berpikiran ada kesamaan dari isi kartun atau film tersebut dengan saat ini mungkin juga karena dari kartun dan film itu dari segi penyebaran virusnya itu hampir sama. Dari udara, droplet, kemudian bersentuhan secara langsung gitu. Dan aku sempat berpikir sekilas pas di awal nonton film ini, wah memang film kok bisa seperti ini. Nah, pada umumnya sebuah film itu kan dirancang, diambil idenya oleh sutradara itu dari kejadian yang nyata, dari kejadian yang sudah terjadi. Tapi pas pertama kali aku menonton itu, nonton film Jam 2011 itu, wah filmnya itu. Sebab aku tuh ya gimana ya, sebuah film yang tadinya belum ada kejadian nyata ya sebelumnya, kenapa sudah bisa terbentuk sebuah film dan realnya terjadi pada saat ini. Mungkin sih sebelumnya memang sudah terjadi pandemi sehingga dibuat ide sebuah film oleh sutradara, terciptalah film-film seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Kalau dibilang misalnya saya jadi masyarakat biasa ya, logikanya orang buat film-film kayak gitu. Lihat film Hollywood, pada tahun berapa mereka buat? Bisa tahun 2071, 2072, 2099. Jadi maksudnya konspirasi dari sangkut pautnya sama pandemi ini. Tapi kalau memang konspirasi ini ditujukan untuk membesar-besarkan masalah pandemi ini ya itu yang menggawat. Kayak kasusnya teori Bill Gates yang dia masukkan katanya chip di vaksinnya. Itu kan cuma sekedar teori. Kalau misalnya ada yang bisa buktikan Bill Gates itu masukin chip ke vaksin, berani saya bayar. Asli. Sampai saat ini loh, teorinya udah keluar beberapa yang lalu lah. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa buktiin. Tapi mungkin bisa aja sih baru terjadi. Kita berpikir sebuah teknologi ini, wah nggak mungkin bisa berkembang secepat itu. Kita berpikir pasti di luar angan-angan manusia. Tapi pada saat ini kita lihat dari tahun 90 ke bawah, teknologi itu belum ada apa-apanya pada saat ini. Teknologi pada saat ini berkembang pesat. Kita tuh masih belum siap mengekspor teknologi yang ada pada kita. Itu terlalu berat. Mungkin
Ya mungkin juga nih, mungkin bisa terjadi seperti itu. Justru itu logikanya Mm-mm. nggak bisa kita Mm-mm. sangkut pautin chip sama itu. Iya sih. Kalau kamu bilang misalnya kita nggak bisa nih yang berarti kan teknologi semakin maju nih. Iya. Kita nggak bisa dong langsung ekspor teknologi untuk bisa kita pakai sekaligus kan. Iya. Jadi logikanya kayak gitu, kita nggak bisa main ibaratnya wah ini bisa nih masukin chip. Misalnya masyarakat berpikir ngapain juga ya si Bill Gates masukin chip ke vaksin itu ngapain? Iya, katanya sih ada yang mengatakan untuk mendeteksi semua pergerakan manusia gitu ya. Wah, Nggak perlu Bill Gates, NASA aja ada buat deteksi. Makanya aku bingung teori Bill Gates itu munculnya dari mana, konspirasi siapa? jadi mungkin sebagian orang ada yang mencari keuntungan dari teori vaksin ini kan. Kebanyakan orang tuh mengambil info-info yang berkembang ini tidak sesuai pada sumbernya. Jadi sebagian orang menguntungkan, wah ini konspirasi nih. Jadi orang-orang mengambil info dari situ, membaca-baca. Jadi terbentuklah pemikiran, wah benar nih kayaknya. Jadi bahaya kayak gitu, bisa menyebarkan ketakutan pada masyarakat ya. Tapi kalau memang konspirasi sih kenapa berasal dari Cina ya? Kalau konspirasi bersifat global, Konspirasinya dari Cina. kalau mungkin konspirasi kenapa berasal dari Cina dan ini mungkin apa memang sebuah kebetulan atau memang dirancang. Yang aku tahu nih ya bro, yang aku tonton film-film itu contohnya yang aku sebutkan tadi film itu kok tempatnya bisa kebetulan banget sama Cina. Tempatnya di China, ya proses penyebaran di Cina dan menyebarnya dari virus itu wah emang mendunia banget tuh. Kalau yang Teori The Simpsons. Sejumlah orang percaya bahwa The Simpsons telah memprediksi epidemi ini pada tahun 1993. Dalam episode March in Chain di musim keempat, sebuah adegan memperlihatkan beberapa pekerja Jepang batuk ke dalam kardus. Kardus tersebut kemudian dikirim ke Amerika. Akibatnya, hampir seluruh warga Springfield tertular. Tapi prediksi ini agak meleset, karena di episode tersebut disebutkan nama epidemi ini adalah Osaka Flu. Osaka sendiri merupakan sebuah kota di Jepang yang jaraknya sekitar 2000 km dari Wuhan. kartun aku lihat yang video lo kirim kalau nggak salah, yang kartun apa tuh? Intinya kartun tuh kan dia ibaratnya intinya dari situ kan katanya ke pandeminya dia buka kardus, Iya. terus dia bersin di dalam situ, dikirim ke Amerika, di kartunnya ya, dikirim ke Amerika. Nah, aku nyangkut pautin nih, dikirim ke Amerika. Terus yang kena corona duluan udah ada negara mana? Ya, iya juga sih. Kan seharusnya yang kena itu kan dari Cina, seharusnya kena Cina juga ya. Nah, ibaratnya yang kena duluan itu negara mana? Padahal Amerika kan belum. Ibaratnya pas misalnya nih ya, kalau itu kejadian, seharusnya kan Amerika dulu. Tapi Amerika belum. Negara lain dulu kan? Oh gini bro, di dalam kartun itu juga dari kardus itu dikirim ke Amerika tuh, nyebar tuh di Amerika. Di film Conjuring 2011 itu juga dari Hong Kong, dari China. Seorang itu menggambarkan seorang wanita yang ketika itu liburan ke China. Oh iya. Nah, ketika dia pulang liburan tuh itu ke Amerika loh. Kok bisa sampai gitu ya? Aduh, ini dua film udah ada kesamaan. Dan tempatnya pun juga sama loh pada saat rilis saat ini. Mungkin ya Kebetulan yang pas. bisa pas kebetulan bukan cuma hanya satu. Dari yang baca-baca sih ya bro, film itu diangkat oleh sutradara itu dari sebuah pandemi yang terjadi sebelum COVID-19. Yang baca-baca lebih dalam lagi tuh bro. Jadi kalau memang sebagian orang yang membaca sebagian, ya mereka bisa menyimpulkan ini kayaknya konspirasi nih. Sebab ya film itu kan sudah diproduksi tahun 2011, sedangkan pandeminya terjadi sekarang. Ibarat tuh udah ada rancangan di filmnya, kemudian direalkan pada saat ini. Itu memang ya dipikir sekilas sih memang seperti konspirasi. Kalau dibilang mirip sih mirip. Yang tahun 2011 kan flu. Atau itu apa? Flu apa aku nggak tahu. Tapi itu kan flu yang jadi global tuh, yang jadi di dunia tuh.
kan ya kalau yang sekarang COVID ya hampir mirip sih, cuman beda gejalanya aja. Iya, cuma beda gejala itu satu tambahan. Kalau yang di film itu dia sakit kepala, sisanya sama dengan COVID-19 pada saat ini. Dan kalau aku pribadi ya, aku masih meragukan, bahkan tidak yakin kalau ini sebuah konspirasi, sebab fakta-fakta yang menunjukkan konspirasi ini masih simpang siur. Ya satu sih yang bikin aku nggak percaya, masa sebuah virus ini kan sebuah makhluk hidup, mungkin diproduksi bisa diperkembangbiakkan, cuma kalau diciptakan di luar kepala kan nggak bisa. Tapi ya nggak tahu sih kalau teknologi ini, dan para elit global juga kan nggak ada yang tahu mereka itu seperti apa pola pikir. Mereka cepat berpikir. Yang tahun 2011 itu kan flu kan, yang tahun ini COVID. Menurut lu lebih parah mana? COVID apa flu? Kayaknya sih yang flu deh kayaknya. Yang flu, oh berarti aku COVID. Kenapa flu? Soalnya kalau yang flu itu dia flu-nya itu lebih mematikan virusnya, dan proses penyebarannya itu lebih cepat, hanya dalam hitungan bulan sudah memakan korban jiwa hingga jutaan. Dan proses penyerangan virus ke dalam tubuhnya itu hitungan jam sampai per hari aja, itu udah ya bisa dikatakan langsung meninggal, di parah gitu. Kalau kenapa gua bilang COVID? Apa yang dia yang dahak tuh biasa tuh? Bukan yang datang ke analis apa? Penyakit apa? Apa ya? Yang dia biasa store dahak ke analis TBC kan? Nah, kenapa aku bilang COVID itu kayaknya lebih parah tahun ini? Karena COVID itu dibarengin sama TBC bro. Bisa? Rumah sakit penuh TBC bro. Iya. Ditambah lagi pandemi COVID datang bro. Bayangin aja. Iya. TBC itu sembuhnya lama bro. Iya lama, lama banget. Sembuhnya lama. Ibaratnya ini penyakit nih. Ayolah, ibaratnya kita nih jadi dokter. Ayolah TBC sembuh lah. Tapi nggak sembuh karena TBC kan menular. Iya. Di sini ibaratnya yang mau datang, virus COVID ini mau datang. Iya. Pas datang, plak, nyatu. Di rumah sakit TBC penuh. Pasien COVID makin menambah positifnya. Ini plak numpuk. Apalagi COVID. Misalnya kita nih bro ya, amit-amit ya bro. Iya. Misalnya kita kena COVID nih, dideteksi, oh kamu positif COVID. Ketemu penyakit lain di diri lo. Wah, makin parah komplikasi. Bukan parah lagi bro, bisa meninggal bro. Tapi nyata yang aku tahu ya, kebanyakan orang yang meninggal itu sebagian besar itu tidak disebabkan COVID. Memang dia sudah terinfeksi sama COVID, cuma ya bisa dikatakan dia meninggal itu sebab penyakit riwayat yang dia derita saat itu. Nah, itu maksudku. Ibarat tuh COVID itu ibarat dukungan itulah, dukung dia lebih cepat gitu ya. Itu maksudku. Kebanyakan orang meninggal tuh menurutku bukan karena COVID-nya. Iya sih, sebenarnya COVID mematikan, cuman kan ibaratnya kalau kita telaah tuh masih bisa disembuhkan gitu loh. Iya. Nah, yang memperparah dia tuh ada penyakit lain di diri dia sendiri. Iya. Itu yang aku pikirin. Iya sih, saat ini kan kalau tidak salah nih, kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah ya. Kalau saat ini yang aku tahu ya, COVID-19 ini belum ada vaksinnya, tetapi udah ya lumayan banyak lah yang udah sembuh. Data yang aku baca di Kemenkes kemarin tanggal berapa kemarin itu, sekitar 60.000 orang itu terinfeksi positif COVID-19, dan angka kesembuhannya itu kalau tidak salah 25.000, sedangkan angka kematiannya ya di bawah 3.000-an lah. Itu daerah aman Itu seluruh Indonesia. Jadi yang perlu tahu nih ya bro, di Indonesia ini setiap hari itu udah dipastikan pasti meningkat, bertambah 1.000 orang positif, itu sudah bisa dipastikan dari data yang sebelumnya. Pokoknya stabil dari hari ke hari, terus meningkat, setiap hari bertambah 1.000, dan alhamdulillah ya bro, angka kesembuhannya itu terus meningkat sih, walaupun mentok-mentok tuh 1.000 ke atas ya, sampai 1.500 yang baca. Cuma alhamdulillah dari kemarin data yang aku pantau itu dari 200 naik
hingga kemarin hingga 1.000 ke atas lebih, sedangkan angka kematiannya ya dibilang ya bisa cukup rendah lah. Jadi kalau kita lihat dari angka terinfeksinya ya cukup besar sih. Kalau kita ini kan setiap hari terus bertambah, cuma kalau kita lihat dari angka sembuh dan meninggalnya lebih tinggi angka kesembuhannya. Alhamdulillahnya sih ya. Ini kita udah cukup lama loh pandemi ini. Kalau menurut ini apa sih yang terjadi setelah ini kira-kira? Yang terjadi setelah ini berarti boleh nih ya gue sampai pautin ke new normal ya. Oh tentu boleh, kan kita saat ini sudah new normal. Oke. Di masa pandemi sekarang menurut gue ya new normal tuh harus dijalani, harus bang, malah gue bilang harus wajib dijalani. Karena apa? Covid ini feeling gue nggak bakal hilang. Ya sih, soalnya Cuma dia menipis aja, cuma nggak bakal hilang. ya susah. Jadi new normal ini mau nggak mau wajib. Kalau dia nggak jalan, rusak generasi. Iya. Mau nggak mau new normal ini harus jalan. Tetap ngikutin protokol, tetap ngikutin ini. Makanya ibaratnya kita yang misalnya kuliah atau sekolah, misalnya Kehambat benar. kehambat banget. Tapi mau nggak mau, kita harus ngikutin pemerintah. Iya. Soalnya ya kemarin tuh pas lockdown parah memang. Bukan cuma pemerintah aja yang susah, ekonomi, sosial, budaya, pokoknya lumpuh total kemarin tuh lockdown itu. Ya parah lah pokoknya.